Wacau, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu para geng, dimanapun saat ini berada. Oke, hari ini saya mau sharing saja, ingin menunjukkan suasana perkebunan itu seperti apa. Nanti juga kita akan lihat apa-apa saja nanti yang saya temukan di lapangan. Oke, jadi kawan-kawan yang ingin tahu dan mungkin sudah tahu juga, ya kurang lebih seperti inilah suasana di perkebunan kelapa sawit. Oke, jadi kita langsung saja sikat. Yuk, match. Wacau, selamat pagi. Oke, hari ini kita mau lihat areal bukit. Oke, dan di sini memang kebetulan ada aktivitas panen. Oke, kita masuk ke ancak. Oke, mungkin bagi kawan-kawan yang tidak tahu itu apa ancak, ancak itu adalah areal yang dikerjakan oleh satu orang karyawan. Jadi misalkan kalau untuk panen di sini satu pemanen itu ya membawakan dua pasar itu berarti ada 4 jalur sawit, dimana satu pasar ada 2 jalur seperti ini. Oke, kanan kiri dan di sana untuk pasar berikutnya. Untuk panen biasanya adalah dengan melihat kriteria buahnya. Umumnya sih mereka lihat brondolan. Kalau brondolannya sudah banyak begini, barulah buahnya akan dipanen atau diturunkan dari pokok. Oke geng, untuk areal bukit sebenarnya nampak bukit. Kalau kita lihat begini, di sana itu lebih tinggi. Ya, untuk areal perbukitan seperti ini bisa dibilang untuk kondisi piringan pada pokok ini sudah cukup lumayan, sudah cukup dipelihara dengan baik. Tujuan dari bersihnya areal piringan ini adalah untuk memudahkan saat pemanen nanti mengutip brondolan yang jatuh di bawah. Oke, jadi artinya bisa dikatakan untuk memudahkan operasional panen juga. Oke, kita coba lihat di sebelah sana. Cukup lumayan untuk kondisi areal bukit seperti ini. Piringannya oke, bersih. Oke geng, kalau kalian lihat tadi di petanya tadi, sebenarnya areal ini adalah areal yang ada di pinggir atau berdekatan dengan area perkampungan. Biasanya area perkampungan itu kalian paham sajalah, untuk yang sudah pernah bekerja di perkebunan, pemeliharanya selalunya ditinggalkan. Oke, biasanya ditinggalkan. Namun kita lihat di sini ternyata argumen yang seperti itu adalah salah. Di sini piringannya cukup baik untuk areal bukit dan areal yang jauh dari pusat atau base camp. Semua terkendali dengan baik. Oke geng, jadi tadi setelah saya masuk lagi ke dalam, ternyata di perbatasan antar blok ini, area ini sudah di replanting, sudah ditanam kembali. Kita lihat
Ini adalah penanamannya. Kalau saya lihat ini adalah areal pribadi ataupun perkebunan masyarakat, karena biasanya untuk ukuran PT umur bibit yang seperti ini belum bisa ditanam ke lapangan, tapi karena dia namanya untuk pertanian atau perkebunan skala kecil untuk masyarakat, so ya tidak ada larangan sih, kembali kepada cara pengelolaannya masing-masing. Oke, kalau kalian bisa lihat di sana itu adalah areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan perkebunan swasta, sedangkan di sini ini adalah untuk areal perkebunan yang dikelola oleh perorangan atau masyarakat. Oke, jadi nampak perbedaan. Saya bukannya ingin apa-apa, ya namanya kebun, semua akan dipengaruhi faktor yang namanya biaya. Jadi pemeliharaan juga memerlukan biaya. Kalau areal pribadi kita bisa lihat, beginilah dia kondisi piringannya. Oke, jadi agak sedikit kurang perawatan ya, karena memang biasanya untuk petani atau pekebun kecil itu dia lebih fokus untuk ke produksi. Oke, kalau untuk areal perkebunan yang dikelola oleh perusahaan, jadi dampak perbedaan. Semua harus di manajemen dengan baik. Oke, kita lanjut lagi. Oke, tadi saat saya melanjutkan perjalanan, ya saya menemukan ini. Oke, kita perdekat. Oke, ini adalah tanda silang yang ditulis menggunakan kapur, dan ini adalah racun. Oke, jadi bisa dibilang untuk blok ini sedang ada aplikasi pengendalian hama tikus. Jadi salah satu metodenya adalah dengan penggunaan umpan tikus atau rodentisida. Oke, jadi untuk cara aplikasinya di sini itu ya seperti ini ya. Jadi dia diletakkan di ketiak pelepah, dan ketiak itu diberi tanda X untuk menandakan posisi racun, dan tujuannya adalah untuk memudahkan saat pemeriksaan ataupun penggantian umpan pada rotasi berikutnya. Oke, saya tidak bisa bilang apa nama racunnya, itu bahaya, nanti bahaya bagi saya, takut ada kesalahpahaman atau apa. Oke, kita lihat pokok yang satu lagi, itu sama, dia diletakkan di ketiak pelepah. Kalau saya lihat ini kurang lebih baru di aplikasi sekitar 1 hari. Oke, ya sekedar informasi aja bagi kawan-kawan planter ataupun yang ingin tahu juga. Tujuan dari pengendalian ini tentunya adalah untuk menurunkan populasi hama tikus di lapangan. Karena ya ada sumber yang mengatakan bahwa populasi hama yang tinggi bisa menurunkan produksi sawit, produksi minyak khususnya, kurang lebih sekitar 5%. Oke, jadi untuk ukuran PT itu sangat berpengaruh. 5% itu kalau dihitung dia bisa berapa banyak minyaknya yang berkurang. Oke, jadi itu sekedar informasi saja lah, saya nggak bisa cerita lebih detail lagi karena itu bahaya. Itu internal.